سبيل الدموع سبيل مريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عند كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tidak ada hamba Allah yang boleh selama-lamanya di dunia ini. Baik dia ini adalah hamba yang begitu tinggi derajatnya, ataupun dia ini hamba yang paling rendah derajatnya. Baik dia ini adalah kekasih Allah, ataupun dia ini adalah musuhnya Allah. Baik dia ini orang yang sangat dekat dengan Allah, ataupun orang yang sangat jauh dengan Allah. Tidak ada satupun yang diizinkan untuk terus-menerus berada di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bumi yang kita tempati sekarang ini, dulu pernah hidup di dalam bumi ini orang-orang hebat. Dulu pernah hidup di bumi ini seorang nabi, yaitu namanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi yang sangat berwibawa, saking wibawanya sampai makhluk yang paling menakutkan pun takut dengan Nabi Musa. Di dunia ini makhluk yang paling menakutkan namanya Israel. Orang itu dengan malaikat Israel itu pada takut. Semua orang itu gak pengen mati, takut dengan Israel. Maka Israel dalam hadis sahih datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam.
Datang dia mengatakan, ajib rabbaka ya Musa. Wahai Musa, kamu dipanggil Tuhanmu. Ijabai panggilannya. Kamu suruh mati sekarang. Gak pakai salam, gak pakai apa-apa, datang-datang menyabut nyawa. Maka oleh Nabi Musa ditempeleng itu kepalanya Israel sampai matanya keluar. Jadi Israel itu padahal makhluk yang paling mengerikan. Tapi ditempeleng Nabi Musa itu bukan hanya sampai matanya itu mau lepas, bahkan sudah lepas. Padahal malaikat Israel itu wajahnya mengerikan. Nabi Ibrahim ketika melihat wajahnya malaikat Israel, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Israel, seumpama mati itu tidak menyiksa, tidak sakit, maka orang akan kesakitan cukup dengan melihat wajahmu, wahai Israel. Jadi walaupun mati itu enak, melihat wajahnya Israel aja sudah enggak enak. Tapi malaikat yang paling wibawa itu disentuh Nabi Musa, matanya keluar dan enggak berani. Maka malaikat tadi datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, arsaltani ila abdin laka la yuridul maut. Ya Allah, engkau kirimkan saya kepada hambamu yang enggak pengen mati, ya Allah. Maka Allah berfirman, al-hayah yurid. Musa masih pengen hidup? Ya, enggak apa-apa. Bilang kepada Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Musa, letakkan tangan kamu di atas sapi. Nanti dihitung itu berapa bulu yang di bawah telapak tangan kamu. Setiap satu helai burung akan ditambah 1 tahun. Kalau 100 ya 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun. Jadi Nabi Musa dituruti oleh Allah, minta berapa? Letakkan tangan kamu di sapi sana. Itu hitung aja berapa bulunya itu. Maka malaikat Israel itu datang yang kedua kalinya dengan deg-degan. Nanti kalau saya datang kasar lagi, tempeleng lagi, mata saya yang satunya keluar juga nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israel mengatakan, wahai Nabi Allah Musa, Allah pesan kepada saya, kalau engkau ingin hidup, suruh letakkan tangan engkau di atas sapi. Nanti dihitung berapa bulunya, setiap helai ada tambahan umur 1 tahun. Maka Nabi Musa mengatakan, "Fama." Kemudian habis itu, ya mati. Kelamaan. Sekarang aja. Akhirnya wafat sekarang juga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking hebatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sampai dalam riwayat sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, saya ini adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Ketika hari kiamat yang pertama bangkit itu saya. Ketika saya bangkit pertama, saya melek, saya buka mata saya melihat Nabi Musa sudah gantungan di arsy. Maka saya nggak tahu Nabi Musa itu bangunnya lebih awal daripada saya, atau ketika malaikat Israfil meniup sangkakala dia nggak pingsan. Jadi Israfil itu idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat idza as-samsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Ketika malaikat Israfil sudah niup sangkakalanya, itu langit langsung rontok, bintang-bintang jatuh, gunung berterbangan seperti kapas. Tapi Nabi Musa gak apa-apa. Semua wafat semua, dia tenang aja Nabi Musa itu. Nabi yang begitu hebat tadi, pernah hidup di bumi ini. Sekarang mana? Sekarang beliau sudah sowan kepada Allah. Jadi orang yang sehebat itu pun sekarang sudah gak ada. Dulu ada Nabi lagi, namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu doa, Rabbi
habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, saya pengen punya satu kerajaan yang kerajaan saya tidak bisa disaingi dan dikalahkan oleh siapapun sampai hari kiamat. Doanya itu langsung menang. Minta kerajaan yang sampai kapanpun tidak bisa disaingi oleh siapapun. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu sudah duduk di singgasananya, maka di sampingnya disiapkan 3.000 kursi dari emas dan dari perak. Maka 1.500 yang duduk di sampingnya itu para nabi, 1.500 yang duduk di sampingnya itu para ulama. Di sekitar mereka dikelilingi oleh manusia. Di sampingnya ada jin. Setelah jin setan. Kemudian habis itu ada hewan. Seluruh burung di dunia semua itu terbang di atasnya, menjadi naungan bagi seluruh pasukannya Nabi Sulaiman. Fasakharna lahur rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Beliau itu kalau terbang itu bukan sendirian. Beliau itu terbangnya itu dengan seluruh pasukannya, manusianya, jinnya, hewannya, binatangnya, burungnya. Jadi kalau beliau terbang itu seakan-akan satu pulau ikut terbang semuanya. Mana sekarang beliau? Sekarang beliau sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ketika malaikat Jibril datang kepada saya untuk nawari, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau pengen jadi nabi yang raja atau nabi yang hamba? Maka saya ini merenung. Kalau saya pikir saya menjadi nabi yang raja, tentu kerajaan saya Allah akan berikan yang lebih hebat dan lebih dahsyat daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Tetapi saya ingat Nabi Sulaiman sudah pernah doa gak mau disaingi oleh siapapun. Saya gak enak dengan beliau, nabi yang hamba aja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, raja yang hebat namanya Nabi Sulaiman sudah sowan kepada Allah. Ada juga nabi yang begitu tampan, yaitu namanya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf itu saking tampannya sampai tidak pantas dipanggil manusia. Kalau beliau mau masuk pasar, aktivitas yang di pasar berhenti semuanya. Mereka melotot melihat Nabi Yusuf sampai matanya itu terkilir. Jadi ada kaki terkilir, ada tangan terkilir, ini matanya terkilir. Jadi kalau sudah melihat nggak bisa kedip lagi. Ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Kalau orang melihat Nabi Yusuf, mereka akan mengatakan ini bukan manusia, ini malaikat. Keringatnya wangi. Kalau lewat satu lorong, bekas keringatnya wanginya nggak hilang 2 minggu. Kalau kita tidur, habis tidur, bekas keringatnya, Masya Allah. Begitu wangi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Yusuf yang hebat tadi juga sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada Nabi yang terbesar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mana dalam satu hadis yang maknanya dibenarkan, Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena engkau, alam semesta ini tidak saya ciptakan. Maka Imam Sanusi mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu arusyul mamlakah, pengantinnya alam semesta. Kalau ada resepsi besar, di situ ada undangannya, di situ ada KUA-nya, ada tukang parkirnya, di situ ada bagian cateringnya, ada rebananya. Tetapi semua tambahan intinya adalah mempelainya. Maka di bumi ini ada bumi, ada langit, ada manusia, ada jin, ada malaikat, ada hewan. Ini semua tambahan. Wal qawnu isyaratun wa anta maksudu. Semua alam semesta ini hanya tambahan, isyarat. Yang dituju adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka di pintu-pintu surga itu ditulis Allah Muhammad Rasulullah. Insya Allah kita ngelihat nanti. Jadi Nabi Muhammad itu saking hebatnya, jangankan manusia, benda-benda mati pun rindu dengan beliau. Bukan hanya benda yang ada di bumi, surga pun rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Abdul Aziz Ad-Dabbal beliau mengatakan, Allah tampakkan saya surga. Ketika surga itu mendengarkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba surga itu ngejar suaranya, saking kangennya, melebar. Kalau surga itu nggak dipegangi malaikat, tentu surga itu akan timbul di Madinah, pengen sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang begitu hebat, begitu istimewa tadi, sekarang juga sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada umat Muhammad yang begitu wibawa kayak Nabi Musa, namanya Sayyidina Umar Al-Faruq. Sayyidina Umar itu bukan hanya manusia yang takut, jin-jin pun terkencing di celananya. Kalau papasan dengan Sayyidina Umar gak berani, cari jalan lain. Jangankan jin, benda-benda mati pun segan dengan beliau. Itu di Mesir ada sungai namanya Sungai Nil. Setiap tahun dikasih sesajen perempuan dimasukkan. Kalau nggak kasih sesajen, nanti airnya surut kering, orang Mesir kehausan semua. Sampai dilaporkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Umar langsung ambil kertas, disurati. Bukan nyurati presiden, bukan nyurati manusia, nyurati sungai. Sayyidina Umar mengatakan, "Hei Nil, kalau kamu mengalir atas kehendakmu sendiri, berhentilah. Saya nggak butuh dengan air kamu. Kalau kamu mengalir dengan kehendak Allah, mengalirlah." Dilemparkan di sungai Nil, banjir sampai sekarang belum pernah kering. Itu Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar Ibnul Khattab. Maka Sayyidina Umar itu jangankan orangnya, namanya saja Al-Faruq, ditempelkan di pintu rumah, setan gak berani masuk. Bukan orangnya, namanya saja Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Itu sudah anti jin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang Sayyidina Umar juga sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar itu mirip Nabi Musa, pemberani. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita tentang Israel yang mengerikan, maka Sayyidina Umar tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu di kuburan dengan di bumi mentalnya sama enggak? Hatinya sama enggak?" Maka Nabi mengatakan, "Sama. Hatimu dikubur ya sama dengan sekarang." "Sama ya Rasulullah." "Sama." "Kalau sama, Israel enggak takut saya." Maka akhirnya ditanya oleh malaikat Israel di kuburan itu, "Man rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Allah wa rabbuk." "Kalau Tuhanmu siapa?" Oh Israel, loh. Ditanya ganti nanya, gimana ini? Mana sekarang Sayyidina Umar sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hebat sudah sowan. Dulu ada seorang wali besar namanya Syekh Bahauddin Naqsyabandi, yang wiritannya dipelajari di mana-mana, Thariqah Naqsyabandiyah. Syekh Naqsyabandi Bahauddin itu sebelum lahir sudah tercium aroma kewaliannya. Jadi di Uzbek sana, Uzbekistan, itu ada gurunya Syekh Bahauddin, guru atasnya itu, namanya Syekh Babas Syamasi. Setiap beliau lewat kampungnya Syekh Bahauddin, dia mengatakan, "Saya mencium dari kampung ini ada baunya aroma wangi orang yang dekat dengan Allah, yang akan lahir berapa puluh tahun lagi." Belum ada, sudah tercium aromanya itu. Syekh Bahauddin itu wali Allah
yang punya keramat seperti mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Isa. Keramatnya Syekh Bahauddin itu seperti mukjizatnya Nabi Isa. Beliau itu zikir Allah, Allah, Allah. Zikirnya Allah aja. Allah, Allah, Allah. Tiba-tiba datang orang nganterin minum. Agak ganggu ini. Allah. Orang wiritan diganggu. Mati! Langsung wafat. Maka beliau zikir lagi. Allah, Allah. Berapa hari bau busuk. Loh, kok mati? Ganggu aja. Hidup! Hidup lagi. Jadi kalau matikan orang banyak yang bisa. Kalau ngidupkan jarang yang bisa. Kalau saya Bahauddin itu matikan bisa, ngidupkan bisa. Wali yang begitu tinggi derajatnya. Sekarang mana beliau? Sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak kejayaan Islam zaman Turki Utsmani. Ada namanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang ngalahkan koalisi Eropa di Mohak sana. 200.000 musuh dikalahkan dalam 1 jam lebih sedikit, habis semuanya. Puncak kejayaan Islam. Sekarang mana beliau? Juga sudah sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seseorang namanya Muhammad Ilyas, sendiri dari Nizamuddin sana, tapi pikirannya muter. Barokahnya luar biasa, sampai gerakannya tersebar. Sampai gunung-gunung di hutan-hutan. Orang masuk hutan sampai dalam ada makalah yang hidup. Masuk lagi di kutub utara, ternyata ada karkonnya, ada ahbabnya. Masuk ke Roma, ke Vatikan, ada karkonnya di sana. Dari mana? Seseorang namanya Muhammad Ilyas. Mana beliau sekarang? Sudah sowan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di Indonesia dulu ada gerakan namanya gerakan Aulia Tis'ah, Wali Songo. Wali Songo ini banyak yang muda-muda. Sunan Ampel datang ke Indonesia, umurnya masih 21 tahun. Ngislamkan Majapahit, sampai anaknya Brawijaya Raden Patah mondok ke pondoknya Sunan Ampel. Nusantara menjadi mayoritas Islam 90% lebih. Gerakan Wali Songo yang begitu dahsyat. Indonesia dijajah Belanda, Jepang 350 tahun. Mereka tidak berhasil mengeluarkan iman dari hati-hatinya orang Indonesia. Indonesia ini hebat. Salah satu penyebabnya adalah Wali Songo. Sekarang mana beliau? Sudah sowan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum lama ada guru-guru kita. Sekarang juga sudah sowan kepada Allah. Dulu ada ayah kita, sudah sowan kepada Allah. Sebagian saudara kita juga sudah sowan kepada Allah. Maka akan datang satu waktu, kita pun yang duduk di sini akan sowan kepada Allah. 4 bulan yang lalu, yang duduk di 4 bulan yang lalu, banyak sekarang sudah tidak ada di sini, sudah sowan kepada Allah. Maka yang duduk di sini pun nanti juga ada yang sowan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang soleh-soleh pun kekasih Allah gak diizinkan lama-lama di bumi itu, gak diizinkan. Musuh-musuhnya Allah pun, Fir'aun gak lama di bumi juga gak lama. Qarun, orang yang paling kaya raya, gak ada yang ngalahkan Qarun kayanya itu. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Qarun itu saking kayanya, jangankan gudangnya, kunci-kuncinya itu saking banyaknya, jumlahnya diangkut oleh 60 unta, 60 baghal, 60 khimar gak cukup.
Kuncinya, bukan gudangnya. Satu kunci itu bisa buka gudang sebesar satu indoor ini. Itu jumlah kuncinya, diangkat 60 bagol tidak kuat. Orang-orang kuat ngangkat gak kuat. Korun mana sekarang? Di bawah kita ini sudah ambles ke bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia dulu ada namanya Soekarno-Hatta, ada namanya Soeharto, ada namanya Brawijaya, ada namanya Gajah Mada. Sekarang mana mereka semua? Sudah sowan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang pintar dan orang yang cerdas, bahkan orang yang menggunakan akalnya sedikit saja, dia akan punya kesimpulan, berarti dunia ini bukan tempat untuk bernikmat-nikmat, bukan tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk beramal. Enggak ada yang bisa lama, enggak ada. Orang kayanya cepat, miskinnya juga cepat, enggak ada yang bisa lama. Maka bagaimana kita ini berpikir memaksimalkan hidup kita yang enggak tahu tinggal berapa tahun, dan bagaimana setelah kita mati amal kita masih jalan. Maka orang yang cerdas itu punya dua pikiran. Pikirannya apa? Yang pertama, hidup yang ada ini dimaksimalkan. Yang kedua, pikirannya apa? Gimana saya mati tapi amal saya masih jalan. Hidupnya beramal, setelah dia mati amalnya masih jalan. Itulah pikiran orang yang berpikir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita tingkatkan amalan-amalan kita ini? Kita maksimalkan. Amalan yang paling penting itu adalah amalan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abd min 'amalihi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan ditanya di akhirat, sebelum tanya yang lain-lain ditanya salatnya dulu. Mentingkan salat apa enggak? Jamaah atau enggak? Ketika salat tawajuh atau enggak? Ngerasa ngadep kepada Allah atau otaknya putar kemana-mana? Fa in saluhat, kalau salatnya tadi berhasil lolos, faqad aflah, maka dia ringan, semua nanti yang lain-lain ringan. Tapi kalau sudah salatnya gagal, yang lain gagal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ini orang yang sangat mentingkan salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, likulli nabiyyin syahwah wa syahwati fi qiyamil lail. Setiap nabi itu punya kesenangan. Bahkan setiap manusia itu punya selera, kesenangan. Kita juga punya senang. Ada yang senangnya ngopi, ada yang senangnya ngerokok, ada yang senangnya tidur ketika pengajian. Macam semua orang itu punya selera. Pria punya selera. Maka Nabi mengatakan, wa syahwati fi qiyamil lail. Kalau saya, senangan saya ini apa? Senangan saya ini sholat malam. Maka beliau kalau sudah masuk malam itu nikmat, paling beliau sukai. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangun ketika malam, nisfahu aw inqus minhu qalila, tahajudnya separuh malam atau kurang dikit. Maka Nabi itu kalau sudah malam itu senang hanya sholat. Maka beliau itu pernah tidur dengan istri tercinta namanya Sayyidah Aisyah. Isya pulang dari masjid, baring dengan istrinya, plek, pakai selimut. Maka Nabi bilang kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, dharini ada abad li Rabbi. Wahai Aisyah, saya izin ya. Izin kemana ya Rasulullah? Baru pulang. Saya ingin mendekat menyembah kepada Tuhanku. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua orang itu kangen pengen dekat dengan engkau.
Jangankan istri engkau, sahabat engkau itu yang jamaah sholat isya dengan engkau, maghrib dengan engkau, pulang ninggalkan masjid baru 2 langkah sudah kangen pengen balik lagi. Jadi Nabi itu ngangeninnya luar biasa. Jadi sahabat itu banyak di malam hari nggak bisa tidur karena pengen cepat subuh, karena pengen cepat melihat wajahnya Nabi. Semua orang tuh melihat engkau tergila-gila ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi istrimu sangat tergila-gila. Semua orang tuh pengen duduk dengan engkau, jangankan makhluk hidup, benda mati pun tuh pengen kau pegang, korma pun kau tinggalkan nangis. Maka saya ini paling senang, kesenangan saya, cita-cita saya, syahwat saya, puncak angan-angan saya itu dekat dengan engkau. Tapi ya Rasulullah SAW, kesenangan saya korbankan demi kesenanganmu. Sudah, silakan, monggo, sholat. Maka Nabi langsung sholat. Wudu, Allahu Akbar, sholat. Nangis. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau kau azab umat saya itu, mereka itu hamba-hambamu juga ya Allah. Maka para ulama mereka mengatakan, kita loh, kenapa ada orang yang senang dengan artis sana, artis sini, yang dia itu loh gak kenal dengan kita. Nabi yang nangisi kita, malah kita gak ngefan dengan Nabi. Dengan artis-artis bagian bercita-cita, bajunya ditiru, padahal mereka dengan kita gak kenal. Nabi yang nangisi kita semalam, kadang-kadang suruh ikut sunnah Nabi malah malu. Maka sunnah Nabi ketinggalan zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidah Aisyah itu pernah tidur dengan Nabi berdua. Ketika tidur bangun malam, maka beliau langsung megang Nabi, plek, kosong, Nabi nggak ada. Maka Sayyidah Aisyah langsung mikir, loh, kemana Nabi ini? Bahaya ini kayaknya ini. Jangan-jangan Nabi pasti gilir ke rumah istri yang lain. Kan rumahnya kan sampingan. Kok malam-malam nggak ada, ini pasti gilir ini. Maka Sayyidah Aisyah itu penuh dengan cemburu, sampai nafasnya terengah-engah, padahal lampunya itu belum hidup. Maka beliau nyari Nabi, mau nyari bajunya, nyari kerudungnya, tangannya gerak, kesenggol kakinya Nabi. Ternyata Nabi sedang nangis dalam sujudnya. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innaka lafi sya'an wa inni lafi sya'nin akhar. Ya Rasulullah SAW, betapa jauhnya saya dengan engkau. Saya pikir kamu sedang bernikmat-nikmat dengan istrimu, ternyata kamu sedang bernikmat-nikmat dengan yang menciptakan seluruh istri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu senang sholat itu. Kalau sudah ngurus umat, ngurus perperangan, habis dakwah, bagi zakat, ngurus istri, sudah letih betul, capek. Refreshnya itu apa? Beliau mengatakan, arihni bis salah ya Bilal. Hei Bilal, ayo istirahat yuk, salat. Jadi untuk mendinginkan otak itu, untuk menyegarkan tubuh itu salat. Setelah capek ngurus umat, capek salat, hilang semua capeknya. Kalau kita sholatnya capek-capek, pengen nyari kesenangan di luar sholat. Kalau imam kok agak panjang dikit, maka langsung gerutu di hatinya. Ini imam harus dicopot ini. Gak pengertian dengan makhluknya, gak pengertian dengan makmumnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu sholat itu pengen sempurna. Saking pengen sempurnanya, nggak mau jatuh sholatnya. Kata Imam Ibnu Katsir, beliau tuh sholat sampai ditali dadanya, biar nggak jatuh. Sampai pengen mujahadahnya, pengen nambah mujahadah, sampai kakinya bengkak semuanya. Belum puas, beliau sholat sampai pakai kaki satu. Biar apa? Biar semakin mujahadah.
Maka turunlah ayat Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula. Ketika Nabi ngegas full, ibadah itu digas mentok gitu sampai tubuhnya itu gak kuat, hatinya senang tapi tubuhnya sudah gak kuat. Allah berfirman, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, saya tidak turunkan Al-Quran, agama ini kepada engkau supaya engkau susah, supaya engkau celaka, ngerem. Jadi kalau Nabi itu ibadahnya itu full sampai ada ayat yang menyejukkan. Saking panasnya dikasih obat pendingin turun panas. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Wahai Muhammad, jangan terlalu maksa. Islam itu gampang, Islam itu enak. Saya jadikan kamu Nabi bukan supaya kamu susah. Jangan ngegas, jangan jos-jos. Itu untuk orang yang ngegasnya itu sudah 1000 km per jam. Itu bukan untuk kita. Istilahnya dulu kita mengatakan Nabi itu seperti mobil itu mobil Ferrari. Digas itu bisa 1000 km, butuh rem. Kalau kita itu mobil-mobil mogok. Jalannya itu didorong. Tarhib, sholat, baru sholat. 2 hari, lupa lagi. Fatrah lagi, lupa lagi. Tarhib dakwah, semangat bentar. 2 minggu, hilang lagi. Tarhib lagi, naik bentar. Ketemu istri, lupa lagi. Maka itu mobil mogok, didorong dulu baru jalan. Maka tidak perlu direm. Tidak perlu direm. Yang perlu itu bagaimana mesinnya jalan, bukan rem. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu begitu nikmat dengan salat itu kenapa? Karena beliau itu tahu bagaimana harganya salat. Man halat alaihi shalah fa huwa indallahi ahwan. Barang siapa yang menganggap rendah salat, biasa salat, salat dianggap amalan biasa, alah salat aja, maka dia di depan Allah lebih biasa, lebih hina dan lebih rendah lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima salat itu, perintah salat itu harus perjuangan yang begitu hebat. Di Mekah ditolak, datang ke Taif. Di Taif dilempari batu sama anak-anak kecil, dihinakan di Taif, sampai beliau itu sumpek dadanya, sesak. Beliau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila qaribin mallaktahu amri illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Ketika Nabi di Mekah ditolak, di Taif ditolak, pulang tuh jalan kaki. Sampai ada masjid sekarang tuh, kalau kita ziarah di Taif, masjid tempat istirahatnya Nabi, tempat darahnya Nabi netes di masjid itu masih ada sampai sekarang. Beliau di kebun anggur doa, ya Allah, ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, hanya kepada Engkau aku mengagungkan diriku ini, ya Allah. Ngadu itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya Allah, lemah saya sudah, ya Allah. Habis usaha saya, ya Allah. Wahawani 'alan nas, hina saya depan manusia ini, ya Allah. Ila man takiluni, Engkau bawa saya kemana lagi, ya Allah. Ila ba'idin yatajahamuni, apakah Engkau akan bawa saya kepada orang-orang jauh yang mereka muka masam kepada saya, enggak suka dengan saya? Apakah Engkau kirim saya kepada orang-orang dekat saya yang mereka menguasai diriku, ya Allah? Ya Allah, Tuhan yang menolong orang-orang lemah.
illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Tapi kalau engkau tidak marah kepadaku ya Allah, saya enggak peduli. Walaupun orang marah, istri marah, saudara marah, semua seluruh dunia marah, illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Walaupun semua orang marah ya Allah, kalau engkau enggak marah, saya enggak peduli. Paman beliau wafat, istri beliau wafat, dakwah terkendala di mana-mana. Beliau dadanya sesak, tidur di Hijr Ismail di sampingnya Ka'bah. Di bulan Rajab seperti ini. Tidur, tengah-tengah tidur, datang malaikat Israel. Kum ya naim, faqad hayyatul ghanaim. Ya yatima Abi Talib, faqad hayyatul matalib. Bangun. Hari ini bukan hari sedih. Hari ini bukan hari putus asa. Allah sekarang nyiapkan satu anugerah terbesar, yaitu engkau sekarang dipanggil oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka Jibril mengatakan, wahai Rasulullah SAW, kalau orang bumi gak ada yang suka dengan engkau, kalau orang bumi sudah nolak engkau semua, gak masalah. Makhluk yang lebih mulia di langit sana, bahkan Tuhan semesta alam masih cinta dengan engkau, dan sekarang engkau sedang dipanggil untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, orang dipanggil Allah itu gembiranya kayak apa? Kita tidur dipanggil, ditunggu di Istana Presiden di Jakarta. Langsung bangun, pegelinu hilang semua, utangnya langsung lupa, mikir pakai baju apa, persiapan sowan kepada Pak Presiden. Ini dipanggil oleh Allah. Masya Allah. Maka Nabi mengatakan, Al-Karim yad'uni fama yaf'alu bi. Wahai Jibril, benar saya dipanggil? Benar ya Rasulullah. Kira-kira mau dikasih apa? Maka malaikat Jibril mengatakan, saya enggak tahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak tahu. Tapi yang jelas kalau Allah manggil, akan ada anugerah besar Allah berikan kepada engkau. Saya enggak tahu apa itu. Ketika Nabi, puncaknya kegembiraan Nabi, apa yang beliau pikirkan? Seorang hamba mau dikasih hadiah oleh Allah langsung, yang dipikirkan Nabi itu apa kira-kira ketika itu? Maka beliau mengatakan, hadza li ya Jibril, fama li ayali, fama li atfali, fama li ashabi, fama li ummati. Yang dipanggil saya, yang dapat untung saya, yang hebat saya, yang dapat anugerah saya. Sekarang yang pertanyaan saya, wahai Jibril, kira-kira keluarga saya, sahabat saya, umatku dapat apa dalam panggilan ini? Jadi orang itu kalau cinta, ketika dia gembira, ingat kepada yang dicintai. Kalau kita sedang gembira, ingat nggak kita dengan Nabi? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril menjawab, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Enggak usah khawatir ya Rasulullah SAW. Allah sudah janji akan memberi engkau sampai engkau puas, sampai engkau ridha, sampai engkau senang, sampai engkau gembira. Pokoknya engkau diberi sampai engkau marem. Apa jawaban Nabi? Pengen apa? Pengen bidadari, pengen surga? Bukan itu. Nabi mengatakan, ya Jibril, idzan la arda anna ahadan min ummati yadkhulun nar. Kalau memang janji Allah seperti itu, wahai Jibril, demi Allah, saya enggak akan ridha dan belum puas kalau masih ada umatku yang Islam dimasukkan oleh Allah di dalam neraka. Maka benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat Allah berfirman, "Wa ma turidu an asna'a bi ummatika ya Muhammad?" Pengen apa kamu? Ketika Nabi sudah mengatakan ummati, ummati, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Maka Allah berfirman, "Wa ma turid
an asna bi ummatika ya Muhammad. Pengen apa kamu? Saya turuti. Maka Nabi bersabda, ajil hisabahum ya Allah. Saya pengen umatku tuh dihisab yang cepat aja ya Allah. Kalau umatku dihisab banyak gak lolosnya. Fi umrihi, fi ma'afna. Ditanya, umurmu 60 tahun. Habis untuk apa? Wa fi ilmihi, fi ma'amil. Kamu punya ilmu, fi ilmihi, fi ma'amil. Ayo, punya ilmu. Kamu apakan ilmumu? Sampaikan enggak? Amarkan enggak? Wa fi malihi, min aina iktasab, wa fi ma'anfaq. Hartamu dapat dari mana? Ayo, ini yang mobil dapat dari mana? Kreditannya dari mana? Angsuran pertama dari mana? Angsuran kedua dari mana? Bulananmu 5 juta dari mana? Yang pertengahan ada 500 dari mana? Ada amplop 100.000 dari mana? Itu ada gorengan di rumah dari mana? Wa fi ma'anfaq. Setelah dapat kamu apakan? Punya mobil, diapakan? Berapa kali gunakan untuk musyrah jamaah? Punya baju baru, gunakan untuk apa? Berapa kali untuk sholat? Zakatnya berapa? Kalau orang dihisab mampus. Jangankan kita dihisab oleh Allah, oleh para malaikat, dihisab oleh polisi aja kena kita. Dihisab oleh petugas pajak kena, oleh polisi motornya itu dicek mesti ada kurangnya. Tutup pentilnya belum ada. Wa fi jismihi fi ma ablah. Ayo tubuh kamu, waktu mudamu butuh untuk apa? Mulutnya yang sehat dikasih apa? Untuk baca Quran apa diisi? Gudang garam. Guyon. Nanti akan dihisap semua itu. Telinganya untuk apa? Untuk dengarkan pengajian, dengarkan Quran, nasihat, atau untuk dengarkan orang gunjing. Maka Nabi itu faham kalau umatnya dihisap hancur kebanyakan. Maka beliau mengatakan ajil hisabahum ya Allah. Yang penting hisapnya jangan lama-lama, langsung surga gitu. Maka akhirnya dimasukkan surga. Udah. Ini masuk surga. Bulan ke bulan ya surga. Dulu pernah nyuri enggak apa surga. Dulu pernah nyolong ya surga. Jadi hisab yang diringankan itu apa? Kata para ulama, dibacakan aja, ditanya. Kamu dulu pernah bunuh orang, pernah nyuri kan? Yes, surga. Itu namanya yuhasabu hisaban yasira. Dihisab tadi ringan. Cuma kayak denger taklim sambil ngantuk dikit selesai, dah surga. Tapi kalau sudah dihitung dari mana, untuk apa, masya Allah, halak. Nabi mengatakan kalau man khusifa halak. Kalau orang sudah mulai dihisab, dihitung-hitung, mesti akhirnya gak lulus. Kita minta semua dari hisab kita ringan, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad belum puas, pengen ngecek di neraka yang sudah jatuh berapa orang. Karena yang lewat sirat, yang amalannya lemah kan jatuh awal. Kan di sirat itu ada yang cepat, secepat kilat. Allahumma jalla minhum. Ada yang korban sapi, nanti secepat kuda sapinya. Ada yang lari, ada yang jalan kaki, ada yang merangkak, ada yang ngesot. Naudzubillah min dzalik. Ada yang tangannya kanan di bawah, tangan kirinya masih di sirat. Ada yang terang benderang. Orang yang berangkat ke masjid ketika pagi hari masih gelap, nanti di akhirat ada petromak, lampunya seperti matahari, terang benderang. Yang berangkat ke masjid 3:30 subuh, nanti tetangganya kaget ternyata di akhirat Pak Tani tadi punya lampu yang lebih terang daripada matahari. Yang katanya karakon jos, salatnya malah kodoan. Gelap gitu. Ada yang lampunya 1000 watt, 500 watt. Ada yang lampunya 5 watt. Ada yang lampunya hidup kemudian mati, hidup lagi, mati lagi. Kadang-kadang tobat, amal maksiat, tobat lagi, maksiat lagi. Baca Quran ketika Ramadan aja. Nanti hidupnya sebulan sekali. Tit lampunya
Jalan 2 langkah, berhenti lama. Ya Allah, kenapa gelap ya Allah? Salat kamu malam cuma Ramadan. Maka lampunya setahun sekali, hanya ketika bulan Ramadan bisa hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu penasaran. Yang sudah sampai neraka itu berapa orang sih? Datangi langsung pintu neraka. Assalamualaikum. Dijawab oleh malaikat-malaikat, waalaikumsalam. Malaikat-malaikat itu malaikat yang gak pernah senyum seumur hidup kecuali sekali. Sekalipun itu pun diperintahkan oleh Allah. Ketika Nabi jumpa dengan malaikat-malaikat, maka Allah berfirman, "Hei malaikat, coba kamu Rasulullah senyum." Senyum sekali. Dah. Maka Nabi itu masuk ke neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil kharij? Dia ada siapa? Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibukakan pintu neraka. Neraka itu dalam, tingkatannya itu ke bawah. Darok itu ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ke bawah terus. Ada sampai yang paling bawah namanya neraka Hawiyah. Kalau orang itu dimasukkan ke Hawiyah, masuk gak sampai dasar-dasar, saking dalamnya. Ribuan tahun belum sampai dasarnya. Hawiyah. Maka dibukakan pintu Jahannam, pintu Hawiyah. Dibukakan semua. Maka Nabi masuk, dicari itu umatnya. Ada yang gosong, ada yang sudah jadi arang, dipunguti oleh beliau satu, disapati. Maka malaikat Malik melihat Nabi ngambil, dibantu. Ngambil Islam ambil. Muslim ambil. Sampai malaikat Malik itu teriak, "Ya Muhammad, ma taraktun nar li rabbika fi ummatika min baqiyatin." Wahai Muhammad SAW, gak usah khawatir, umatmu yang Islam sudah saya keluarkan semua. Saya khawatir kalau ada orang yang Islam di dalam neraka, kamu belum ridho. Kalau kamu belum ridho, Allah akan murka kepada saya karena bikin kamu gak ridho. Maka diambil. Habis semua, disafaati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah dialog tadi Nabi naik ke langit. Naik ke langit. Terus dia naik. Dalam perjalanannya itu ada keadaan-keadaan yang dahsyat. Ketika perjalanan Isra Mi'raj di bulan ini, beliau itu melihat ada apa? Yang pertama beliau melihat ada orang, di sampingnya itu ada daging seger, wangi. Di sampingnya ada daging busuk yang tercium baunya dari ratusan kilo. Maka orang tadi ngambil yang busuk, yang seger dibuang. Ngambil yang busuk, dimakan, muntah, dimakan lagi, muntah lagi, dimakan lagi, muntah lagi. Maka Nabi mengatakan, "Man haula'i ya Jibril?" Itu siapa wahai Jibril? Ada orang kok konyol betul. Ada daging segar di sampingnya malah dibuang, daging busuk malah diambil. Siapa itu wahai Jibril? Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah SAW, itu seseorang yang di dunia sudah punya istri yang halal, tapi dia nggak selera dengan istrinya, tapi lebih selera dengan istri tetangganya." Masuk rumah berantem dengan istrinya, lihat istrinya nggak syahwat, lihat wanita yang lewat semangat. Itu yang halal. Daging yang seger dia buang, nyari daging busuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi jalan lagi, ketemu orang. Dia itu mengeluarkan lidahnya, ditarik sampai di luar, dipotong. Kesakitan. Tumbah lagi, potong lagi.
tumbah lagi, potong lagi. Maka Nabi mengatakan, wahai Jibril, man haula, ini siapa lagi ini? Maka Nabi mengatakan, hum khutabaul fitnah. Mereka ini adalah para da'i yang membuat fitnah. Orang datang ke majelisnya dalam keadaan saling cinta mencintai, pergi dari majelisnya dari saling benci membenci. Dia ini adalah kiai undangan yang mana membuat orang saling benci Islam satu dengan yang lain, saling mencaci satu dengan yang lain, bahkan saling bunuh-bunuhan satu dengan yang lain disebabkan dari lidah dia. Maka nanti oleh Allah suruh narik sendiri lidahnya, suruh motong sendiri, tarik lagi, motong sendiri. Itu namanya khutabaul fitnah. Nauzubillah min dzalik. Maka bagaimana kita ini menjadi orang yang mana orang bermusuhan, duduk di majelis kita menjadi saling cinta mencintai. Orang yang benci duduk di majelis kita menjadi senang. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau naik lagi sampai di langit. Di langit itu ada malaikat. Malaikatnya itu aneh. Separuh badannya es, separuhnya api. Yang kanan es, kirinya api. Es dan api itu gak bisa kumpul. Kalau esnya kuat, apinya padam. Kalau apinya kuat, esnya leleh. Tapi ini separuhnya es, separuh api, bisa. Malaikat tadi doa. Apa doanya malaikat? Ya man allafa baina al-thalji wan nar, alif baina qulubil mu'minin. Ya Allah, yang mampu mengumpulkan es dan api dalam satu tempat. Api tidak melelehkan es dan es tidak memadamkan api. Ya Allah, yang mampu mengumpulkan es dan api dalam satu tempat, kumpulkanlah hatinya umat Islam yang sedang cerai-berai ini. Itu doanya malaikat yang ada di langit. Kita insya Allah doa terus. Kalau orang itu doa oleh Allah Subhanahu wa taala dihitung berbuat pahala. Orang itu mau rukun, nggak rukun itu urusan Allah. Urusan kita apa? Doa kepada Allah. Urusan kita apa? Menyampaikan. Urusan kita apa? Berdakwah. Urusan kita apa? Menasihati. Adapun keputusannya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi naik sampai tempat yang mana malaikat Jibril enggak berani nemani Nabi lagi. Malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah SAW, saya hanya mampu sampai sini. Kalau saya ikut engkau naik, tambah satu jengkal, tubuh saya hancur." Jadi Nabi itu naik di tempat yang Jibril pun tidak mampu. Sampai naik sampai atas sana. Sampai sana Allah perintahkan untuk sholat. Turun ke bumi, itulah pembawa perintah sholat. Maka Nabi itu paham sholat itu mahal. Perintah yang lain itu bisa dilewatkan Jibril. Yang sholat, perintah sholat saya harus naik ke langit. Sidratul muntaha, ke arsy, sholat langsung kepada Allah untuk mendapatkan perintah sholat ini. Maka kalau orang itu orang baik, mesti jaga sholatnya. Insya Allah. Di awal waktu azan sudah berangkat ke masjid, habis sholat tambah zikir. Tidak langsung datang waktu qomat, sholat langsung pergi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanannya Nabi, beliau melihat ada orang itu tanam benih. Benih itu dilempar. Set. Sekali dilempar, langsung panen. Panen dipotong, tumbuh lagi. Potong lagi, tumbuh lagi. Potong lagi, tumbuh lagi. Maka Nabi mengatakan, itu siapa sih wahai Jibril? Orang kok begitu beruntung itu siapa? Hum al-mujahiduna fi sabilillah.
Mereka itu orang yang berjuang di jalan Allah ya Rasulullah SAW. Orang yang berjuang di jalan Allah ya Rasulullah, setiap amalannya dilipatkan bukan 1, 2, 10, 200, 700. Salatnya 700, doanya 700, Qurannya 700, zikirnya 700. Kalau keluarnya 4 bulan, wah 700, 4 bulan kali 700. Maka Syekh Ilyas, beliau itu ketika wafat anaknya nangis, beliau senyum. Apa yang beliau katakan? Anaknya mengatakan, Tuhan, semua orang nangis, mau ditinggal Tuhan. Tuhan kok malah tersenyum-senyum itu gimana? Maka beliau mengatakan, orang itu kalau mati, biasanya meninggalkan 1 istri dan beberapa anak. Kalau saya tidak, saya ini wafat meninggalkan beberapa ribu kampung dan beberapa puluh negara. Jadi beliau itu tidur di kuburannya, dikirim pahala dari hutan Riau, dari Riau kota, dari Bluro, dari Gunung Lawu, dari Kutub Utara. Sebabnya apa? Sebabnya dakwah. Orang itu yang pinter, dia akan berpikir gimana saya mati, amalan saya jalan. Nah gimana itu? 3. Yang pertama, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Orang itu harus punya sedekah jariyah. Sedekah itu fadilahnya begitu besar. Sedekah yang enggak jariyah saja fadilahnya itu besar. Sayyidah Aisyah itu pernah beli budak. Maka Nabi dapat wahyu, wahai Rasulullah SAW, perintahkan istrimu untuk mengusir budaknya itu. Budaknya itu adalah ahli neraka, gak boleh ahli neraka tinggal serumah dengan Nabi. Maka budaknya diusir, suruh pergi, dikasih hadiah korma 1 biji, 1 biji. Dimakan separuh, mau budaknya, dia jalan. Di tengah perjalanan ketemu pengemis, minta kormanya, dikasih separuh. Maka datang wahyu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu perintahkan istrimu untuk nyari budaknya, karena separuh korma yang dia sedekahkan Allah bebaskan dia dari neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kita selamatkan diri kita dari neraka walaupun hanya dengan separuh tempe. Jadi sedekah itu dahsyat. Kapan sedekah fadilahnya besar? Afdhalus sedekah anta saddaqa wa anta syahihun takhshal faqr wa ta'mal ghina. Sabda Nabi mengatakan sedekah yang paling besar pahalanya itu kapan? Ketika kamu masih sehat. Orang itu kalau sudah sakit jantung, agak stroke, biasanya wakaf nanti buat masjid, dibagi orang kampung. Kalau sudah tua, sudah kerasa mau mati, ada pahalanya nggak? Ada, tapi nggak tinggi. Tinggi juga, itu belum sangat tinggi. Siapa yang tinggi? Anta saddaqa anta sahih. Sedekahnya itu dikala masih sehat-sehatnya. Kayak begini nih sedekah, pahalanya besar. Syahihun, sehat, terus lagi kikir-kikirnya, lagi pelit-pelitnya. Kapan orang lagi pelit? Ketika orang ta'mal ghina wa takhshal faqr. Ketika orang sedang merintis, dia mau kaya, mau mengumpulkan buat beli rumah, mengumpulkan buat beli motor, sedang ngumpulkan duit ini, sedang nabung, ini pelit-pelitnya biasanya ini. Kok lagi pelit-pelitnya seperti ini? Kok dia sedekah? Wow, mendapatkan afdhalus sedekah. Kalau orang sudah punya harta banyak, lebih-lebih, tanah 100 hektar, sedekah ringan. Kalau orang hartanya terbatas, dia pun perlu sedang pelit-pelitnya, kemudian dia sedekahkan. Ini namanya afdhalus sedekah. Insyaallah. Itulah para sahabat. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sedang haus, tengah-tengah perang,
orang sudah mau mati, ada orang bawa air, jangan saya, kasihkan dia aja. Saya sana, jangan saya, kasihkan dia saja. Muter-muter, balik lagi, yang pertama sudah mati. Di sedekah yang paling mahal itu kita sedang butuh, itu disedekahkan. Insya Allah. Nah kalau sedekah itu jariyah, tekel buat masjid, Quran dikirim ke pesantren, sumur dijadikan markas buat tempat wudhunya, genteng masjid, tanah wakaf masjid, wakaf pesantren, buat jalan umum, maka dia tidur di kuburan, rekening pahalanya dikirim terus. Nah, insya Allah. Maka yang mau sedekah jariyah bukan orang kaya aja, kita harus punya semuanya. Biar nanti kalau wafat ada kiriman-kiriman pahala ke kita. Insya Allah. Yang kedua siapa? Anak soleh. Anak soleh itu penting. Anak itu kalau soleh luar biasa fadilahnya. Kalau anak sudah nggak soleh di dunia bikin stroke, sudah sampai kubur ngirim api lagi. Di dunia itu nyusahkan ayahnya terus sampai ubanan putih, sampai kubur datang api. Ini api dari mana ya Allah? Dari anakmu sedang minum whisky sana. Ini dari amakmu sedang zina dia. Dulu kamu didik kan? Ini fadilahnya. Maka orang itu harus punya anak soleh. Insya Allah. Kalau terlanjur gimana? Bikin lagi. Insya Allah. 5 bulan kurang, tambah lagi. Sebanyak-banyaknya. Gerakan pembikin anak soleh. Keluarga besar, KB, keluarga besar. Kalau anak satu bisa menyelamatkan dari neraka, 2 makin tinggi surganya, 3 makin naik lagi. Anak pertama hafid Quran, anak kedua ulama, ketiga ahli dakwah, keempat ahli sedekah. Wah, di akhirat nanti bapaknya mau masuk neraka disyafaati. Anak pertama. Anak kedua naikkan derajatnya 100, ketiga 200, 300 sampai paling tinggi sebabnya punya anak 12 hafid semuanya. Wah, insya Allah gerakan pembikin anak soleh. Pulang langsung bikin anak. Amin amin insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang gak kalah penting, ilmu yang yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Kita tahu pentingnya salat, kita sampaikan ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Kita dapat ilmu pentingnya zikir. Ayo Pak, zikir penting, sampaikan zikir. Kita tahu pentingnya zakat, sampaikan zakat. Kita tahu pentingnya ke masjid, sampaikan ke masjid. Sehingga kita naskil orang, kitanya gak pinter, tapi orangnya jadi ulama, santrinya 1000. Yang naskil kartun 4 bulan, baca Iqra gak bisa, baca Quran gak bisa. Naskil orang yang bisa skill hatam Bukhari, Muslim, jadi ulama besar, santrinya ratusan ribu. Masya Allah, dia dikubur tinggal ngopi. Sambil gudang garam. Wah, santai. Kamu di kuburan pada susah. Santai, saya sudah capeknya di dulu di bumi. Insya Allah. Makanya dakwah itu dijadikan jalan hidup. Kul hadhihi sabili, dimanapun dakwah. Di masjid dakwah, di kantor ada kesempatan dakwah, di dalam ketemu orang di pasar dakwah, ketemu anak kecil dakwah, ketemu pengemis mau ngasih jaga sholatnya Pak ya, bisa dakwah, di ladang bisa dakwah. Sebagaimana kita itu menggunjing orang di mana aja bisa, dakwah juga bisa. Menggunjing orang di masjid ada, di rumah ada, dakwah di mana juga bisa. Kul hadhihi sabili. Kita dakwah itu apa? Biar Allah sayang kepada kita. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman.
irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kita dakwah enggak diterima, enggak apa-apa, dakwah lagi. Ditolak 100 kali, datang 101 kali. Maka ada orang datang, kita datang, Pak, saya pokoknya nggak mau ikut kamu. Pergi mana? Ya Pak, saya sekarang pergi, besok datang lagi. Saya nggak mau ikut kamu, nggak apa-apa. Saya dakwah, saya dicintai oleh Allah. Bapak nggak cinta nggak apa-apa. Yang penting saya dicintai oleh Allah. Itu namanya dakwah yang anti baper. Tapi kalau dakwah ditolak sakit hati. Dia doa, ya Allah, ahlikhum kama ahlakta 'ad wa Thamud. Hancurkan mereka ya Allah sebagaimana Engkau hancurkan kaum 'Ad, kaum Samud ya Allah. Orang kampung saya itu Fir'aun, Haman semua ya Allah, Qarun semua itu. Itu namanya dakwah baper. Terlalu bawa perasaan. Dakwah itu apa? Mencari ridha Allah, sayangnya Allah. Insyaallah. Nanti kalau dakwah seperti ini istiqomah. Tapi kalau dakwah itu cuma kesemangatan, akhirnya kalau nggak semangat, nggak dakwah. Kalau dakwah itu cuma gara-gara dorongan, kalau dorongannya hilang, nggak dakwah. Kalau dakwah karena nyari orang, kalau nggak ada yang mau, ya nggak dakwah. Kalau dakwah itu nyari teman, kalau nggak ada teman, nggak dakwah. Tapi kalau dakwah nyari ridha Allah, sampai kapanpun kita butuh ridha Allah. Insya Allah. Dakwah nyari ridha Allah, dan dakwah itu nyari doanya Nabi. Nabi mengatakan, ya Allah, berdoa, ya Allah, rahmatilah penggantiku, ampunilah penggantiku, alladzina yuballighuna anni, orang yang menyampaikan agama setelahku. Kita dakwah itu biar dapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang didoakan wali, penting. Didoakan Pak Kiai, penting. Doakan Mas Soleh, sangat penting. Doakan Syekh Qadir Jailani, penting. Doakan Sayyidina Abu Bakar, super penting. Doakan para nabi, sangat penting. Didoakan Rasulullah, sangat penting. Maka kalau kita dakwah, jangan gerak dulu sebelum ada niatnya, biar ada pahalanya. Jangan hanya jos berangkat tanpa pahala. Kalau mau berangkat, ditanya hatinya. Imam Syafi'i beliau mengatakan, saya itu kalau mau amal, gak akan saya gerak sebelum saya tanya diri saya dulu. Mau bayan, mau maju, nggak sampai diri dulu. Tanya pada diri sendiri. Kamu mau kemana? Mau dengar bayan. Dengar bayan mau ngapain? Mau dengar nasihat. Nasihatnya apa? Sabda Nabi. Mau ngapain di situ? Nyari ridho Allah, baru berangkat. Nah, itu ada pahalanya. Kalau cuma berangkat, gak terasa. Ternyata dia harap nol. Al-amal bidunin niyah batil. Amal kok gak ada niatnya, itu gak ada pahalanya. Makanya kalau kita ini mau dakwah, direnungi dulu. Saya dakwah mau ngapain sih? Nyari ridho Allah. Bismillah. Saya dakwah itu mau ngapain sih? Nyari doanya Rasulullah. Saya dakwah itu mau ngapain sih? Biar punya sedekah jariyah. Kalau sudah ada niatnya, berangkat. Maka oleh malaikat ditulis pahalanya 700, punya jariyah, insya Allah semua masuk surga tanpa hisab. Maka sekarang yang dalam hatinya sudah niat, silakan berdiri. Monggo, silakan. Negeri jauh. Masya Allah, sabar Pak. Dimohon supaya tidak tinggalkan majelis, kita belajar menyempurnakan majelis. Masya Allah. Sekarang masanya kita semua ambil bagian untuk berangkat di jalan Allah. Baik Bapak sekalian, dimohon tidak tinggalkan majelis. Yang mau 1-2 nanti dikasih kesempatan. Masya Allah. Kita sudah panjang lebar dengarkan guru kita. Betapa pentingnya hari ini kita memperjuangkan agama, berangkat di jalan Allah. Maka yang pertama kita kasih kesempatan para alim ulama kita yang akan berangkat 1 tahun. Masya Allah. Silakan berdiri Pak. Masya Allah. Silakan para alim ulama yang akan setahun. Yang niat setahun. Orang. Silakan. Tamatan tahasus. Ini silakan. Dikasih jalan dulu, tolong dikasih jalan sedikit, mohon dikasih jalan sedikit.
Tolong tidak tinggalkan majelis Pak. Kita biasakan belajar menghargai majelis. Kalau dilipatkan 700 kali berarti 700 tahun. Nah, gimana dakwah 700 tahun itu? Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Kemana? Silakan ulama kita yang akan setahun, silakan berdiri. Masya Allah. Silakan daftarkan namanya ke belakang. Silakan. Ke belakang. Silakan. Berdiri ke belakang yang mau setahun. Silakan, ada 70 orang yang akan berangkat. Silakan. Kita doakan, Masya Allah. Semoga diberkahi oleh Allah, ditolong oleh Allah. Silakan, Masya Allah. Para alim ulama kita yang akan berangkat 1 tahun, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Masya Allah, silakan. Kemudian Bapak sekalian yang akan berangkat ke negara jauh, yang sudah punya paspor ataupun belum punya paspor, semua kita niat, Masya Allah. Ya, sekarang dulu kita... Kiai Uzaran tuh pernah bilang sama saya ini pengen ketemu Nabi. Saya zikir, saya ini sampai sowan ke Madinah, gak ketemu. Saya sowan ke Madinah, saya sholawat, macam-macam amalan. Ketika saya ini sudah mulai mikir umat, dakwah mikir umat, itu ketemu Nabi nggak ada hitungan, saking seringnya bahkan melek pun bisa ketemu. Karena Nabi itu sayang dengan umat. Kalau ada orang mau mikirkan umat, Nabi itu seneng. Melihat umat-umat sekarang kemaksiatan bebas di mana-mana, keluar dari tembora di Maspati, cukup melek dapat dosa gratis. Wanita lewat dosa gratis. Orang nggak puasa kita ridho, dosa gratis. Kalau kita ini mikirkan umat, Nabi itu seneng. Salat Nabi sangat senang, mikir juga senang. Tapi sekarang yang paling kurang itu orang mikirkan umat. Kebutuhannya kurang. Satu kampung kadang-kadang belum ada 2 orang, 1 orang yang mikirkan umat. Kalau mikirkan anaknya sudah banyak, mikirkan istrinya sudah banyak. Kalau mikirkan umat, fikir alami, ini masih jarang. Bagaimana kita gak kenal dengan orang tapi sayang dengan dia. Belum pernah kenal, belum pernah cinta mencintai, tapi didatangi di rumahnya, diajak ke masjid, diajak masuk surga bareng. Nabi pasti tersenyum-senyum di kuburnya. Masya Allah. Insya Allah. Coba berdiri. Silakan Pak. Yang akan negara jauh Pak, silakan berdiri Pak. Yang sudah pernah ke IPB, Masya Allah. Setiap kita layak untuk berangkat, Masya Allah. Silakan berdiri di tempat Pak. Jangan kemana-mana Pak. Berdiri di tempat, Masya Allah. Silakan berdiri Pak. Yang akan ke negara jauh, berdiri Pak, Masya Allah. Setiap kita layak untuk berangkat, ya. Tidak ada hubungan berangkat dengan uang. Hubungannya dipilih oleh Allah. Silakan berdiri dulu Pak. Yang akan berangkat negara jauh, yang sudah punya paspor belum, silakan berdiri. Silakan semuanya berdiri Pak. Yang sudah pernah IPB berdiri, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Sekarang daftarkan nama kita ke belakang. Pastikan nama kita tercatat di belakang. Silakan. Tidak perlu tergesa-gesa. Jalan ke jalan sini Pak. Silakan Pak. Pelan-pelan silakan. Pastikan nama kita terdaftar di belakang, Masya Allah. Supaya kita dapat doa dari guru-guru kita, Masya Allah. Silakan yang akan ke negara jauh Pak. Kita pengen semua kebaikan di sini kita bawa ke seluruh alam, Masya Allah. Ya, tidak